banjir. Pasca terjadinya longsor pada minggu lalu, jembatan darurat Bailey di Jalan Lintas Sumatera Bungo Damas Raya mulai dikerjakan. BNN Provinsi Jambi amankan puluhan kilogram paket sabu dari kurir narkoba lintas provinsi di kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Rabu 5 Maret 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Feni Zaini. Dan saya Hazet Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, 4 dari 7 kecamatan di Kabupaten Sarolangun saat ini masih terdampak banjir. BPBD Sarolangun masih mendata jumlah rumah dan kepala keluarga yang terdampak. Bencana banjir di Kabupaten Sarolangun sudah berlangsung dalam beberapa hari belakangan. Dari 7 kecamatan yang terdampak, hanya 4 kecamatan yang masih dilanda banjir. 4 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Limun, Sarolangun, Pauh, dan Mandiangin. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun, Yan Aswadi mengatakan, tak hanya menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi fasilitas umum. Hingga saat ini, BPBD Sarolangun masih mendata jumlah rumah dan kepala keluarga yang terdampak banjir. Kalau yang masih yang ada banyak informasi pagi ini yang di Limun, ini cuma bilang naik aku tidak naik. Nah, kemudian di Kecamatan Sarolangun di Padang Panjang masih kemarin. Nah, kemudian Pauh dan Mandiangin yang posisi saat ini naik. Untuk jumlah desa belum kami lihat, baru pagi ini kami akan baca semuanya jumlah desa yang terdampak banjir. Belum terekam keseluruhan. Tim dari pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam tim reaksi cepat telah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan jumlah korban yang terdampak banjir. Selain menurunkan perahu karet, tim reaksi cepat juga telah memberikan bantuan kepada korban yang terdampak banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, puluhan rumah di Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh terendam banjir. Banjir ini disebabkan luapan dan banjir kiriman dari Beginilah sungai kondisi dan Sungai Batang Merangin secara bersamaan. Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat warga menyelamatkan barang dan harta bendanya pada malam hari menggunakan perahu. Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Sri Damayanti mengatakan, banjir telah menggenangi pemukiman warga sejak lalu dengan ketinggian air yang bervariasi. Dari 9 RT di desanya, hanya 2 RT yang tidak terendam banjir, yakni RT 2 dan RT 9. Hingga saat ini, banjir telah menggenangi 80 rumah warga. Bapak Ibu sekalian, saya kembali melaporkan perkembangan banjir hari ketiga Desa Batu Ampar yang sampai pagi ini kondisi masih naik. Warga kami yang sudah terdampak 80 kakak, semoga air segera surut dan warga bisa beraktivitas seperti semula. Sri Damayanti menambahkan, warga yang rumahnya dilanda banjir saat ini telah mengungsi ke tempat keluarganya. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, pemerintah desa akan segera mendirikan posko penanganan banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tidak hanya menyebabkan banjir, tingginya intensitas hujan juga mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh mengalami longsor. Bahkan longsor juga menyebabkan sebagian jalan mengalami ambruk. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kota Sungai Penuh tidak hanya membanjiri pemukiman warga.
Namun, juga menyebabkan terjadinya longsor di jalan penghubung antara Desa Ulu Air dengan Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh. Musibah longsor tidak hanya menutupi akses jalan warga, namun juga menyebabkan sebagian jalan tersebut mengalami ambruk. Padahal, jalan itu merupakan akses terdekat warga dari Desa Ulu Air menuju Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh. Bahkan, para petani yang ingin menuju ke kebun mereka yang berada di Desa Renah Kayu Embun juga melintasi jalan tersebut. Salah seorang pengendara, Abu Bakar, mengatakan hingga saat ini akses jalan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Sekitar 3 hari yang lalu lah, akibat hujan. Ya, udah seminggu kan inilah. Hujan deras. Sulit lah kita ini akses terdekat kan selain Sungai Penuh, lebih dekat ini ke ladang kita. Sementara itu, 5 titik longsor juga terjadi di Desa Sungai Jernih, Kota Sungai Penuh. Kepala Desa Sungai Jernih, Rudi Hartono, mengatakan 5 titik longsor tersebut juga merupakan akses jalan warga menuju ke Desa Renah Kayu Embun, Kota Sungai Penuh. Para pengendara serta masyarakat diimbau berhati-hati jika melintasi jalan tersebut karena dapat berpotensi terjadinya longsor susulan. Yaitu ada 5 titik longsor ya, yaitu di arah ke Bukit Bayangan. Yaitu ada longsor yang mengakibatkan tidak bisa lewat untuk menuju ke objek wisata atau Bukit Bayangan pada saat ini. Ada 6 titik lokasi longsor yang ada di Desa Sungai Jernih ini. Dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda dan juga Kepala Dinas PU Kota Sungai Penuh untuk menurunkan alat berat untuk bisa mengantisipasi daripada longsor tersebut yang berada di Desa Sungai Jernih. Rudi Hartono menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan akan menyiagakan 1 unit alat berat. Jika terjadi longsor susulan, maka jalan tersebut dapat langsung dibersihkan dengan menggunakan alat berat. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Jembatan darurat penghubung antar Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat di Dusun Siri Sikapur Bungo mulai dibangun. Saat ini pembangunan jembatan masih dalam tahap pembersihan material longsor dan perakitan rangka jembatan. Proses pembangunan jembatan darurat di Jalan Lintas Sumatera Bungo Darmasraya mulai dikerjakan pasca terjadinya longsor pada minggu lalu. Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi, Ibnu Kurniawan, mengatakan saat ini proses pengerjaan jalan yang amblas di Dusun Siri Sikapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo sudah masuk tahap pengerjaan dasar, seperti pengerukan tanah material longsor dan perakitan rangka jembatan yang diperkirakan mencapai 30 meter. Melakukan perakitan dulu, baru nanti kita angkat nyebrang ke sana. Kira-kira hari ini sudah bisa terhubung atau belum, Pak? Belum ya. Kapan kira-kira bisa terhubung, Pak? Kalau semamanya situasinya terang kayak gini terus, 4 hari insya Allah bisa sih. Ya, Pak Desi. 4 hari. Pengerjaan jembatan darurat saat ini masih sekitar 20%. Komponen rangka baja yang masih menunggu kiriman dari Provinsi Jambi membuat pengerjaan sedikit terlambat. Jembatan darurat yang dibangun ini hanya mampu menopang kendaraan yang bertonase 20 ton. Mukriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, sementara itu hingga saat ini jembatan beli atau rangka baja portable masih dikerjakan sebagai upaya penanganan putusnya jalan penghubung antar Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Selain memutus mobilitas antar provinsi, kejadian ini juga turut mengganggu mobilitas masyarakat antar desa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ahmad Solhid langsung dari Kabupaten Bungo. Halo selamat sore, Amsol, silakan dengan laporan Anda. Ya, saudara, sudah beberapa hari putusnya jalan penghubung antar Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat yang berada di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo masih terus dipercepat agar akses warga bisa kembali lancar. Dan tentunya putusnya jalan lintas Sumatera ini tidak hanya mengakibatkan sulitnya akses masyarakat antar provinsi, namun juga menyulitkan aktivitas sehari-hari bagi warga sekitar yang tinggal di Kecamatan Jujuhan ini, tepatnya di Desa Siri Sikapur. Dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari terputusnya jalan penghubung ini, saat ini saya sudah bersama Datu Rio, seperti itu. Datu Rio, namanya siapa tuh? Antoni. Datu Antoni, ini Rio di Dusun? Siri Sikapur, Pak. Siri Sikapur, baik. Datu, bagaimana dengan aktivitas warga di Siri Sikapur ini sejak putusnya jalan di Jalan Lintas Timur, Lintas Sumatera ini tuh? Semenjak jalan ini putus, ya yang jelasnya masyarakatnya ini banyak kerja perusahaan, Pak.
Jadi dengan adanya jalan ini putus, jadi akses karyawan untuk ke pabrik itu sangat sulit. Yang pertama, makanya kami kemarin ambil inisiatif untuk jalan bermotor dan jalan kaki. Dia pemuda berserta masyarakat bikin jalan alternatif. Nah, terus memang dampaknya lagi ya, yang biasanya kami kan belanja orang daerah sini rata-rata ke Kedamas Raya, pasar. Dan dengan jalan putus jalan ini saya sangat sulit, baik itu dari segi bahan pokok maupun sayur mayur. Terus, nah, tuh kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa kendaraan dari masyarakat yang terparkir di sini. Ini masyarakatnya hendak menuju kemana tuh sehingga memarkirkan kendaraannya di sini? Ini tujuannya ke Pasar Sungai Lumbai, daerah Damas Raya. Itu dia mungkin nanti di situ nanti disambung lagi dengan motor keluarganya. Nah, jadi untuk sementara motor-motor ditaruh di sini, begitupun mobil. Itu. Baik, nah sebelum terjadinya longsor di jalan ini, dulunya kondisi jalan ini seperti apa dan ini kejadian yang mungkin berapa kali terjadi di daerah ini? Ini kejadian yang kedua kali. Pertama di mana? Yang pertama juga di sini juga tahun 2024. Pertepatan bulan 2, Pak. Bulan 2. Cuma separuh bagian jalan. Cuma waktu itu memang bisa dilewati. Dan akhirnya PU memasang bronjong, alhamdulillah lancar. Cuma sekarang kemarin ini ya mungkin polongnya udah buntu, akhirnya rembesan air lewat di jalan tanah, akhirnya jebol. Oke, nah partisipasi dari masyarakat untuk mendukung pemasangan jembatan Braille ini seperti apa tuh? Ya, untuk saat ini kami pun juga ikut membantu. Yang jelas kami sekarang berusaha untuk mencari pohon kelapa untuk penunjang aktivitas jalan yang bakal dipasang ini. Ini lagi masyarakat pun juga sudah mulai numbang di kampung dusun induknya. Dan mungkin kami lagi nunggu mobil ini bongkar. Jadi setelah mobil ini bongkar, mungkin kami akan input pohon kelapa nanti. Oke, harapan masyarakat tuh seperti apa? Harapan masyarakat sangat diproses secepatnya, biar kita tidak ada lagi kendala masyarakat untuk yang jelas. Sekarang kan mau waktunya sekolah nih, nanti anak sekolahnya takutnya libur sampai Lebaran. Nah, itu makanya harapan kami hari Kamis ini mudah-mudahan sudah bisa dilewati. Karena anak sekolah kan hari Kamis sudah boleh masuk. Baik, terima kasih banyak Datuk Kades atas waktunya. Dan pemirsa, tentunya warga juga berharap agar pengerjaan dari jembatan Braille ini bisa secepatnya dilaksanakan sehingga juga bisa memudahkan mobilitas warga tidak hanya antar desa namun juga antar provinsi Jambi dan juga Sumatera Barat. Dan nantinya direncanakan bahwa pembangunan dari jembatan Braille ini akan dilaksanakan sepanjang 30 meter dan tentunya ini juga lebih panjang dari jalan yang longsor itu sepanjang 20 meter dan nantinya juga akan ada sistem buka tutup jalan yang akan dilaksanakan selama pemasangan dari jembatan Braille ini selesai. Dan nantinya untuk kendaraan yang boleh melintas itu diantaranya adalah kendaraan roda 2, roda 4 dan juga bus, sementara untuk truk-truk besar sementara dilarang ataupun diimbau untuk tidak melewati kawasan ini. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Sementara itu, saudara, kemacetan lalu lintas terjadi di Jalan Padang Lamo yang dijadikan jalan alternatif penanganan longsor. Selain ramainya kendaraan yang melintas, kemacetan di jalur Padang Lamo juga disebabkan bahu jalan yang sempit. Kemacetan yang terjadi di Jalan Padang Lamo, tepatnya di Kecamatan Tujuh Koto, sudah terjadi sejak jalur tersebut digunakan sebagai jalan alternatif penanganan longsor di Jalan Lintas Sumatera Bungo Damas Raya. Selain ramainya kendaraan yang melintas, kemacetan di jalur Padang Lamo juga disebabkan bahu jalan yang sempit dan kerusakan jalan di sejumlah titik. Salah seorang pengendara Tiber mengatakan, kemacetan lalu lintas yang sudah dirasakan sudah beberapa jam dari malam hingga siang ini. Ngantri mulai dari jam tadi malam jam 8 sampai sekarang. Kalau lewat alternatifnya ada nggak penambahan biaya? Jelas penambahan biaya itu ada, pasti ada. Tiber berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan Jalan Padang Lamo agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan titik ruas jalan di kota Jambi rusak, 30% jalan rusak diantaranya ditargetkan selesai jelang Lebaran. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan kami dan setia dengan Jambi hari ini. Ya, saudara, Ditlantas Polda Jambi meminta ratusan titik ruas jalan rusak di Provinsi Jambi untuk diperbaiki jelang mudik Lebaran agar arus lalu lintas selama mudik Lebaran tahun ini lancar. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditlantas Polda Jambi, 136 titik ruas jalan rusak terpantau di Provinsi Jambi. Ratusan titik jalan rusak tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang menjadi rute penting selama mudik Lebaran mendatang. Oleh sebab itu, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi meminta ratusan titik jalan rusak segera diperbaiki. Pihaknya juga telah menyampaikan kondisi itu saat rapat bersama stakeholder. Diharapkan, perbaikan titik tersebut dapat segera terrealisasi oleh pemerintah daerah agar jalan dapat digunakan secara nyaman oleh masyarakat Provinsi Jambi. Dengan stakeholder, pemangku kepentingan jalan, BPJS, BPTD, Dinas Perhubungan, Dinas PU, provinsi untuk perbaikan jalan, baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi. Nah, jadi ada 136 titik yang harus diperbaiki ya, untuk demi kelancaran arus. Ya, saat ini kita monitor di beberapa titik sudah ada pengerjaan di dari BPJN ya. Kemudian juga satu itu dari provinsi yang menjadi atensi untuk di rute alternatif itu ada di Pijoan juga, wilayah mana yang tembus ke Batanghari. Kita menjawab dari dinas PU provinsi yang mudah-mudahan dalam 2 minggu 3 minggu ini sudah selesai. Selain perbaikan jalan, Polda Jambi juga meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan rambu-rambu lalu lintas di sejumlah titik yang dianggap rawan kecelakaan. Sejauh ini, rambu-rambu lalu lintas di Jambi masih kurang dan belum memenuhi seluruh ruas jalan yang dilintasi oleh pemudik. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jalan nasional dari Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak menuju Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci rusak parah. Warga berharap jalan tersebut segera diperbaiki sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat terjaga. Kondisi jalan nasional dari Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, menuju Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci semakin rusak dan membahayakan pengguna jalan. Kondisi itu diperparah dengan tidak berfungsinya drainase yang menyebabkan air dari perbukitan saat musim penghujan menggenangi permukaan jalan yang berlubang, sehingga membuat genangan air yang disertai lumpur. Salah seorang pengguna jalan, Misnawati, mengaku khawatir dengan kondisi jalan yang sudah hampir 1 tahun tidak diperbaiki. Jalan sepanjang 4 km itu memiliki 5 titik yang berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Kerusakan tersebut dikhawatirkan akan membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim penghujan yang sedang berlangsung. Warga berharap agar pemerintah dan pihak terkait segera memperbaiki jalan tersebut sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat terjaga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jalan nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat rawan kecelakaan lalu lintas. 2 titik rawan jalan lintas yang ada dan wajib diwaspadai pengendara maksud kami berada di Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ulu. Pengguna kendaraan bermotor harus ekstra hati-hati saat melintas di sepanjang ruas jalan nasional dari Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju ke Kota Jambi, serta ruas jalan lintas Timur Sumatera yang berada di Kecamatan Tungkal Ulu yang menghubungkan antara Provinsi Jambi menuju Riau, Medan, dan Aceh. Kasat Lantas Polres Tanjab Barat, AKP Rita Purnamasari mengatakan beberapa titik jalan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, seperti di sepanjang ruas jalan yang berada di wilayah Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain sempit, sempadan jalan juga mengalami penurunan. Jika tidak berhati-hati, kendaraan khususnya tonase besar akan terjatuh. Selain itu, di beberapa ruas badan jalan juga mengalami penurunan hingga menyebabkan badan jalan bergelombang dan berlobang. Kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di sepanjang ruas jalan Simpang AMD menuju Simpang Pinang Merah dan Simpang Ojek Serdang Jaya, Kecamatan Betara. Berkaitan dengan marka jalan ataupun rambu-rambu lalu lintas, karena kurangnya, ya, selain kami sudah koordinasi dengan instansi terkait, kami juga bekerjasama dengan Polsek, Babin Kamtibmas, kadang mengajak masyarakat untuk membuat rambu-rambu lalu lintas secara mandiri, dan juga kami sering sosialisasi di sana, Pak, sosialisasi tentang bagaimana masyarakat untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, ruas jalan mengalami kerusakan, mulai dari pematang lumut,
Desa Muntialo, Serdang Jaya, serta Mandala, Kecamatan Betara, hingga Sungai Saren, Kecamatan Bram Itam, serta ruas Jalan Lintas Timur Sumatera, Kecamatan Tungkal Ulu. Mendekati Idul Fitri, Polres Tanjab Barat mengimbau bagi para pemudik untuk tetap berhati-hati saat melintas. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi rusak berat. Selain kondisi aspal yang terkelupas, konstruksi jalan juga berlubang hingga kedalaman sekitar 30 cm. Jalan penghubung di Kecamatan Marosebo ini menghubungkan ke Kecamatan Kumpe Ulu, Taman Rajo, dan Kecamatan Sekerdan. Selain membahayakan para pengendara, kerusakan jalan juga mengganggu aktivitas warga dalam mengangkut hasil perkebunan. Selain kondisi aspal yang terkelupas, konstruksi jalan juga berlubang hingga kedalaman sekitar 30 cm. Apabila tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan para pengguna jalan, terlebih saat melintas pada malam hari. Selain tidak adanya rambu lalu lintas, minimnya lampu penerangan jalan juga dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Ya, saya sebagai pengendara motor, sebaiknya diperbaiki Pak ya, sebentar cepat diperbaiki karena kondisi jalan udah sangat parah. Ada 3 titik kondisi jalan yang rusak berat yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut warga sekitar, kerusakan jalan penghubung tersebut sudah terjadi sejak 2 tahun lalu dan belum ada perbaikan. Azaf Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah sudah memetakan jalan rusak di wilayah kota Jambi, dan dari 101 titik jalan rusak serta berlubang, 30% diantaranya ditargetkan dalam kondisi baik jelang Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah titik ruas jalan lingkungan dan jalan status kota Jambi dalam kondisi rusak dan berlubang. Dari pendataan yang telah dilakukan, ada 101 titik jalan berlubang yang tersebar di setiap kelurahan. Jalan tersebut akan mulai diperbaiki hingga 100 hari kerja Wali Kota Jambi Maulana sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, 30% dari jalan rusak tersebut ditargetkan dalam kondisi baik jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan perbaikan jalan tersebut dilakukan dengan metode penambalan menggunakan aspal, sehingga masyarakat lebih nyaman untuk berkendara. Saya meluncing program 100 hari dalam rangka memperbaiki ruas-ruas jalan status kota. Ada 101 lubang-lubang yang agak rawan, terutama nanti menghadapi Lebaran, banyak mobilitas penduduk dan curah hujan yang tinggi akan membahayakan. Oleh karena itu, saya sudah memerintahkan Kadis PU dan jajarannya untuk segera melakukan penutupan. Wali Kota Jambi menegaskan, efisiensi anggaran tidak menjadi persoalan dalam perbaikan infrastruktur jalan, karena efisiensi hanya dilakukan pada perjalanan dinas, makan dan minum ASN dan lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Polda Jambi minta semua Polres jajaran di kabupaten kota untuk mendirikan dapur sehat sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, BNN Provinsi Jambi menangkap 2 warga asal Sumut yang merupakan kurir narkoba lintas provinsi di kota Jambi. Dari keduanya, BNN menyita puluhan kilogram paket sabu yang akan diedarkan di wilayah kota Jambi. Pengungkapan kasus narkotika ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman narkoba ke kota Jambi. Dari informasi tersebut, petugas BNN langsung menyelidiki dan mendapati adanya dugaan transaksi narkoba di salah satu hotel di kawasan Kelurahan Handil, Jelutung, Kota Jambi. Petugas mendapati Pandu Rahman Wiguna, warga asal Sumatera Utara yang membawa mobil dan langsung dibawa ke BNN Provinsi. Menggunakan anjing pelacak, petugas akhirnya menemukan 25 kg paket sabu yang disimpan di dalam pintu-pintu mobil.
Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, ternyata ia tidak sendirian ke wilayah Provinsi Jambi. Pelaku lainnya bernama Ade Irfan Siagian, berhasil diamankan petugas setelah sempat melarikan diri kembali ke Medan, Sumatera Utara. Dari pengungkapan ini, sabu yang berasal dari Sumatera Utara ini dijemput seseorang yang saat ini masih buron dan akan diedarkan di wilayah kota Jambi. Nah, di kantor inilah kita geledah dengan disaksikan oleh si supir itu, yang kita tahu namanya Pandu. Ya, setelah kita geledah, kemudian ditemukan disimpan di door trim pintu. Jadi 3 bungkus di door trim pintu depan sebelah kiri, kemudian 12 bungkus disimpan di pintu atau di door trim sebelah kanan dan sebelah kiri 10. Jadi totalnya ada 25 bungkus. Untuk proses mendalami kasusnya, keduanya ditahan di Rutan BNN Provinsi Jambi. Keduanya terjerang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono minta sebuah Polres jajaran di kabupaten kota untuk mendirikan dapur sehat. Pembangunan dapur sehat ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi. Pak Herman. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono berkomitmen dalam mendukung program makan bergizi gratis. Hal itu terlihat dari imbauan yang disampaikan Irjen Pol Rusdi Hartono ke seluruh Polres jajaran. Untuk mensukseskan program makan bergizi gratis, Irjen Pol Rusdi Hartono minta seluruh Polres jajaran untuk membangun dapur sehat di setiap wilayah hukumnya. Nantinya, dapur sehat ini akan mengelola makanan bergizi yang akan disalurkan kepada para pelajar dari tingkat TK hingga SMA. Jajaran itu akan bisa berjalan nanti nunggu perintah karena dari Mabes Polri, Polda ini punya target 2 ya. Nanti bulan-bulan berikutnya diharapkan paling tidak 1 Polres memiliki 1 dapur sehat. Ya, ini simultan terus seperti itu. Irjen Pol Rusdi Hartono menambahkan, saat ini Polda Jambi tengah melakukan pembangunan dapur sehat di kawasan Pasar Jambi. Dijadwalkan, dapur sehat ini akan selesai dalam 2 bulan ke depan, sehingga dapat segera menyalurkan makan bergizi kepada sejumlah pelajar di kota Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Program 3 juta rumah menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program itu bertujuan untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beginilah kondisi rumah subsidi program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah di kota Jambi. Perumahan yang bernama Gria Kenali Abadi 6 tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Harga rumah ini dijual dengan harga Rp166 juta dengan skema cicilan, fixed price, dan tenor hingga 20 tahun. Masyarakat membeli rumah subsidi ini harus memiliki kriteria tertentu, yakni harus berusia 18 tahun dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan. Spesifikasi rumah yang dibangun tentu harus memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, yakni rumah wajib layak huni dan memiliki sumber air, listrik, dan tambahan lainnya. Seperti mempunyai 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu. Salah seorang pembeli, Mega Hasibuan, mengatakan, alasannya membeli rumah subsidi ini karena cicilannya yang terjangkau dan layak huni. Karena terjangkau, daripada saya ngontrak, lebih baik saya punya rumah. Kan kalau rumah sudah lunas, ya bisa jadi aset. Kalau saya ngontrak, sama aja saya numpang di rumah orang. Mega Hasibuan berharap program rumah murah ini terus berlanjut, karena sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak. Ade, TVRI Jambi melaporkan. Safari Ramadan Gubernur Jambi di Kabupaten Muara Jambi sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi dan sinergi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen advertorial. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen Serba Serbi Ramadan.
Ya, Saudara, safari Ramadan Gubernur Jambi di Kabupaten Muaro Jambi turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir. Pada safari tersebut, Bambang Bayu Suseno mengajak masyarakat untuk meningkatkan amal ibadah dan menjaga persatuan. Safari Ramadan Gubernur Jambi ke sejumlah kabupaten kembali dilaksanakan pada Ramadan tahun ini. Di Kabupaten Muaro Jambi, safari Ramadan Gubernur Jambi digelar di Masjid Istiqomah Sengeti. Safari Ramadan yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi ini diisi dengan kegiatan buka bersama dan sholat tarawih berjamaah. Dalam sambutannya, Bambang Bayu Suseno mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan amal ibadah. Bambang Bayu Suseno berharap kesinambungan program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berjalan. Jika kita sama-sama dapat mewujudkan Muaro Jambi berbakti, Muaro Jambi yang lebih baik dan lebih maju. Pada kegiatan tersebut, Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir menyerahkan bantuan dari Basnas dan CSR Bank Jambi kepada pengurus masjid. Bantuan juga disalurkan pemerintah Provinsi Jambi untuk Masjid Istiqomah Sengeti. Azafnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, di momentum bulan suci Ramadan, berbagai cara dilakukan umat muslim di Kabupaten Batanghari untuk mengisi aktivitasnya dengan hal positif. Salah satunya permainan musik tradisi bernuansa Islami, yakni hadroh. Meski masih jarang ditampilkan dalam berbagai pergelaran acara besar, namun seni musik hadroh masih cukup banyak diminati masyarakat dari berbagai umur, baik anak-anak hingga dewasa. Pada momentum bulan suci Ramadan ini, hadroh menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi waktu luang. Seperti yang tampak di kawasan pedestrian Tapama Lenggang, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Terdapat kelompok kesenian anak muda menampilkan permainan hadroh dengan semangat dan kompak melantunkan lafaz ayat suci Al-Quran serta bersolawat dengan diiringi berbagai jenis alat musik tradisional seperti rebana bas hadroh, tamborin maupun marawis. Tidak hanya sekedar penampilan biasa, kegiatan ini juga merupakan bentuk perlombaan yang diikuti 45 peserta atau kelompok hadroh dari berbagai organisasi hingga komunitas umat muslim. Ketua Forum Dai Kabupaten Batanghari, Samsuri, mengatakan festival ini menjadi salah satu wadah untuk lebih memperkenalkan kesenian hadroh ke tengah masyarakat agar semakin berkembang luas. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya di momentum bulan suci Ramadan. Setiap penampilan peserta hadroh akan mendapat penilaian dari Dewan Juri dan setiap pemenang juga akan mendapatkan penghargaan berupa piagam maupun uang pembinaan dari pihak penyelenggara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Feni Zaini. Dan saya Hazar Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.